Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Firman Panipahan. Di kesempatan ini saya ingin membahas tentang selebriti yang mendadak menjadi politikus. Ya, banyak juga orang yang berbicara tentang bahwa selama ini mereka tidak pernah berbicara politik, tiba-tiba berbicara politik. Maka kita jadi teringat dalam satu hadis Nabi, jika suatu kekuasaan atau suatu bidang dipegang oleh orang yang tidak pada bidang itu, maka kita tunggulah kehancuran itu fenomena. Fenomena ini akan merambat jauh ya. Kita sebagai umat Islam dan umat yang beragama dan memiliki kepercayaan terhadap hadis itu, tentu bukan hanya berdasarkan hadis itu juga, dan sangat rasional jika tidak mungkin seorang kuli bangunan itu tiba-tiba mendadak menjadi politisi. Pasti jikapun ada terjadi, itu disebabkan something one, sesuatu yang terjadi. Atau memang dia keturunan, atau memang dia pengamat yang diam-diam mengamati kan gitu. Sementara selebriti ini kan orang yang cenderung dengan kehidupan hedon, cenderung dengan eh, merawat tampilan di depan umum gitu ya, sebisa mungkin tampil segar, tampil maksimal dan sebagainya itu kan. Karena mereka itu hidupnya adalah entertain, hidupnya adalah iklan, hidupnya adalah mempertontonkan apa sebuah drama atau itu macam-macam. Selebriti ya begitu gitu. Apakah selebriti itu tidak boleh berpolitik? Boleh, jika mereka juga mempelajari ilmu politik tentunya, atau mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan politik, sosiologi, filsafat dan sebagainya. Nah, tapi unik, saya membahas ini bukan berdasarkan apa yang saya amati belaka ya, yang kemudian apa yang saya dengar melalui pembicaraan warung kopi saja, tapi saya juga akan menghadirkan satu tulisan yang menarik menurut saya yang perlu kita saksikan itu. Ini ditulis oleh siapa ini namanya, Iding Rasidin. Iding Rasidin ini adalah dekan ya, dekan atau wakil dekan gitu. Yang jelas dia adalah dosen. Dia menulis di Jawa Pos dan diterbitkan pada Kamis tanggal 25 kemarin. Ini menarik. Judul dari opini ini adalah selebriti dalam pusaran politik. Jadi kalau kita lihat dari bahasa pusaran politik, artinya mereka itu terdampar di dalam keadaan itu gitu, tidak berdaya gitu ya, pusaran politik yang memiliki arus tertentu, kecepatan dan kekuatan tersendiri. Jika kalau seseorang tidak memiliki kemampuan berlayar dalam pusaran itu, tentu dia pasti akan tenggelam. Dan itu ya, oke, saya agak mundur dikit biar kelihatan wajah saya ini. Mari kita lihat lagi. Saya tidak membaca secara keseluruhan ya. Maksudnya di dalam video ini tidak saya baca secara keseluruhan karena saya sudah membaca ini beberapa kali. Saya hanya menampilkan data dan mengambil cuplikan-cuplikan pikiran dari si Pak Iding ini, Iding Rasidin ini ya. Ini dia. Biasanya saya membaca penggalan awal, fenomena selebriti dari kalangan pemain film, penyanyi, komedian dan sejenisnya. Kita agak besarkan dikit ya. Sejenisnya yang terjun ke dalam perhelatan politik sebenarnya bukan hal baru di Indonesia. Dari pemilu ke pemilu atau pilkada ke pilkada, kaum selebriti kerap hadir menghiasi gegap gempita politik. Nah, ini menarik, dia mengambil kosa apa, susunan kalimat gegap gempita, artinya ini memang pesta demokrasi. Yang teranyar atau yang terbaru adalah masuknya komika Marcel Wadianto. Dia mengambil contoh Marcel ya, yang beberapa hari ini viral, yang juga dibully habis-habisan oleh netizen. Dalam bursa pencalonan wakil wali kota Tangerang Selatan, bahkan dia telah dipasangkan secara resmi oleh Partai Gerindra untuk mendampingi kadernya Ahmad Riza Patria
respon terhadap duet Riza Marcel cukup ramai sampai saat ini. Selain itu ada banyak nama selebriti lain yang digadang-gadang akan terjun di dalam sejumlah pilkada di beberapa daerah di Indonesia, diantaranya adalah Raffi Ahmad dan belakangan istrinya Nagita Slavina juga kerap disebut ini. Lalu ada Ahmad Dhani, Krisdayanti, Desir, ini orang-orang lama nih, Ratna Fasha, dan mungkin masih bakal ada nama lainnya bagi yang belum terungkap. Nah, sejauh ini ada dua model keterlibatan selebriti dalam politik Indonesia. Pertama, selebriti yang terjun langsung ikut berkompetisi sebagai kandidat baik dalam level eksekutif maupun legislatif. Kedua, mereka yang hanya memainkan peran sebagai pendulang suara atau vote getter, atau sekarang ada istilah yang sangat populer, buzzer, dalam rangka menarik khalayak luas agar menjatuhkan pilihan politik kepada kandidat yang didukungnya. Jadi ada dua tipe, ini dua bagian besar sebenarnya. Sebenarnya kalau kita kaji lebih dalam, sebenarnya masih ada beberapa bagian yang ada dia selebriti yang mendukung, ada yang menggait. Ya, menggait itu dia masuk dalam bursa politik, tapi dia tidak sebenarnya tidak memperhatikan politik itu, dia hanya memampangkan dirinya sebagai seleb, ya, seleb di situ, justru untuk semakin terkenal gitu kan, ada juga. Nah itu jadi dua hal ini, kalau yang ikut langsung itu bisa kita ambil contoh seperti Ahmad Dhani, ya, dia penyanyi tapi dia juga aktif berpolitik, masuk partai politik dan sudah lama, dan pernah gagal dan mencoba lagi, akhirnya berhasil hari ini kan gitu. Itu artis yang berpolitik, beda artis yang masuk dalam pusaran politik, jadi itu beda itu. Jadi lebih terhormat sebenarnya artis yang masuk dalam politik daripada artis yang terjebak dalam pusaran politik. Dia hanya menjadi alat puter, alat suara untuk suara ini. Fenomena politainment. Nah, saya tidak bacakan yang ini. Saya akan masukkan linknya di deskripsi. Kalian bisa baca sendiri. Tapi saya akan jelaskan fenomena politainment ini. Jadi politik hari ini di Indonesia itu menjadi politainment. Dia mengutip sebenarnya dari David Scott, dari tulisannya yang berjudul Politainment, The 10 Rules of Contemporary Politics, gitu ya. David Scott, saya belum nggak baca buku itu, tapi dia mengutip bagian itu di dalam fenomena politainment. Singkatnya, politainment ini adalah politik yang dikemas dengan entertain, dengan iklan, dengan kemasan yang menggemaskan gitu ya. Jadi politik itu hanya bagian strategi yang tidak lain hanyalah untuk meraih kekuasaan semata atau mencari uang semata, tidak memiliki visi misi yang jelas. Sebagai sini nak, kita di sini aja, daripada Musa ngambil kamera, mending duduk sini ya. Kita lanjut ya. Fenomena politainment ini politik yang dikemas dengan entertain. Ya, gampangannya hanya pertunjukan gitu, tanpa ada makna dari isi politik itu yang seharusnya dia berisi yang lebih serius, berkaitan dengan visi misi, perkembangan, dan pembicaraan strategis yang lain gitu. Tapi kehadiran para selebriti ini menjadikan politik itu hanya sebagai mainan biasa gitu, mainan gitu ya. Kita lanjut. Itu fenomena politainment di Indonesia. Di sini juga dia mengambil kasus Taiwan. Ini bagian dari kesimpulan tulisan ini, bahwa kasus Taiwan ada selebriti yang masuk dalam pusaran politik, selebritinya terkenal, tapi ketika dia masuk dalam pusaran politik, justru banyak fansnya yang awalnya itu menyukai, mencintai, dan betul-betul fanatik, pada akhirnya membenci gitu. Nah, dari kesimpulan kasus Thailand ini, akhirnya di Thailand itu, Taiwan bukan Thailand, maaf, Taiwan, akhirnya selebriti itu kalah gitu pada akhirnya.
Dari tulisan ini si penulis mengambil kesimpulan bahwa Taiwan itu sudah masuk pada tahap masyarakat yang cerdas gitu, sehingga mereka memilih berdasarkan kemampuan dari politisi, bukan artis yang mendadak menjadi politis. Nah, sementara di Indonesia kita belum menemukan itu gitu. Kita masih kerap sekali gampang dibohongi dengan sejumlah uang, kita tergiur gitu. Beda dengan Taiwan gitu. Mereka itu walaupun masih ada politik money politik itu, tapi tidak begitu masif untuk merenggut suara. Nah, sehingga fenomena intinya adalah ini saya baca. Oleh karena itu, keterlibatan selebriti dalam politik Indonesia menurut hemat penulis cukup memprihatinkan. Pasalnya, semakin banyak selebriti yang terjun di dalam politik memiliki kapasitas dan pengalaman politik yang sama sekali tidak ada, yang notabene mendapatkan resistensi dari publik. Kasus Marcel sebenarnya mengkonfirmasi secara jelas kecenderungan tersebut. Jadi apa yang disebut sebagai keprihatinan itu adalah kita itu belum cukup kuat ya untuk menjadi negara yang betul-betul mampu berpikir sendiri gitu ya. Banyak masyarakat yang masih ya salah-salan. Ada komedian misalnya menjadi DPD RI gitu kan, bahkan tanpa melakukan apa namanya, tanpa melakukan kampanye gitu. Itu kan hanya hanya modal untung bahwa dia banyak dikenal gitu. Itu mau dijadikan apa gitu. Atau pilihan keduanya adalah masyarakat itu memang cerdas sehingga memilih komedian untuk memimpin mereka karena pemerintah ini lebih parah dari komedi, atau komedi lebih jujur dari pemerintahan, bisa jadi seperti itu gitu. Oke, apapun yang terjadi, ini adalah kemunduran dalam demokrasi kita dan politik kita gitu ya. Karena memang politik kita turun derajatnya masuk kepada politainment. Itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.